diri kalian. Jadi materi judul materinya itu adalah judulnya baca nggak? Apa? Boleh dibacakan judulnya? Emang iya Al-Quran sebagai pedoman hidup? Ya gitu kan? Ya. Lah? Iya. Kan? Kalau iya, alasannya kenapa? Nah, alasannya kenapa Al-Quran sebagai pedoman hidup kenapa? Sok? Gak tahu. Harus kenapa bilang iya? Kalau nggak tahu. Al-Quran tahu kan? Terus pura-pura bego, lalu bisa. Bego dibuka. Bisa celaka. Kalau nggak tahu ntar boleh membaca. Kalau bilang kenapa? Menjawabnya rasanya. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Karena bisa membawa jalan hidup. Gila, benar. Karena berbego, mana? Benar berpikiran untuk dibuka gitu ya. Tadi apa? Karena bisa menjadikan jalan yang lain. Gila. Karena apa? Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran yang sering dibaca dalam hafalan-hafalan, surat-surat, bahkan dalam dilakukan Islam. Kemudian Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Bilang sendiri, kenapa? Betul, memberikan jalan yang benar. Kalau memberikan jalan yang salah, juga, ya betul. Karena di Al-Quran juga ada mau bahasa kayak juga. Kita maksudnya ke dunia. Betul. Terus tapi banyak barusan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dua
sebetulnya ada di dalam Al-Quran, betul, dan akan membawakan semua kepada surga. Semua jawaban berada dalam Al-Quran, sebetulnya. Kemudian kita bahas satu persatu. Apa itu Al-Quran? Intinya dijelaskan dulu ini apa itu Al-Quran. Pengertian ataupun secara bahasa ataupun yang kalian pahami ketika mendengarkan Al-Quran itu apa yang ada di benak kalian? Bebas, nggak akan disalahin. Kitab ada ya. Nah, apa lagi? Apa yang pertama kali kalian pikirkan ketika mendengar kalimat kata Al-Quran? Mengapa? Apalagi membaca bacaan berarti ya, bacaan. Apalagi udah cukup, kita anggap cukup. Jadi Al-Quran itu kalam Allah, kalam atau wahyu dari Allah yang diberikan kepada siapa? Melalui banyak siapa? Jibril. Oh, ya. Nah, ini secara bahasa. Secara pengertian itu. Jadi Al-Quran itu wahyu dari Allah SWT yang diberikan kepada Nabi Muhammad kepada Jibril. Berarti sudah dipastikan Al-Quran itu bukan tulisan tangan kedua manusia. Jadi yang sering kalian baca itu bukan karya manusia, melainkan pesan atau wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, selanjutnya fungsinya itu sebagai pedoman hidup. Tadi yang sudah dijelaskan, menjadikan
ini paham nggak? Ada pertanyaan? Tidak ada. Pengertiannya sudah, fungsinya sudah, sebagai pertemuan itu, fungsinya itu, menunjukkan dalam pembaca dan simpulan seperti itu. Al-Quran itu masuk ke dalam rukun beriman atau Islam. Rukun Islam. Rukun Islam apa aja? Satu, baptis. Syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji, naik haji, terus pulang lagi nggak? iya, Oke. Kalau rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang pertama yang pada Allah. Yang kedua yang pada mereka. Yang ketiga Rasul. Yang keempat kita. Kelima hari kiamat. Yang keenam dapat. Jadi Al-Quran itu masuk pada rukun iman yang satu, yang ke-100. Yang keempat kita meyakini kitab-kitab Allah. Nah, sebelum kita meyakini kitab-kitab Allah, tadi disebutkan bahwa yang pertama itu iman kepada Allah. Gimana caranya kalian beriman bahwa meyakini bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu sebagai sang pencipta. Statusnya apa? Salat. Jadi kita mengenal diri kita sendiri, mengenal diri kita sendiri, mengenal itu siapa Yura, siapa Rafa, siapa dan Bisa. Setelah mengenal bahwa kita ini adalah seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. Tugasnya untuk beribadah dan kedudukan itu Allah sebagai sang pencipta atas apa. Kemudian Allah menurunkan contoh bagi manusia untuk hidup benar di muka bumi ini, yaitu Rasul-Rasul. Sebelum Rasul Allah menciptakan tentara-tentaranya seperti malaikat-malaikat yang semuanya itu diberikan tugas dan fungsi yang masing-masing. Nah, setelah Allah menurunkan Rasul Muhammad, kemudian Allah menurunkan kitabnya, kitab Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Nah, yang perlu kita pelajari itu Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup bagi umat Islam, bagi umat Rasul khususnya seperti itu. Nah, Al-Quran itu sebagai hambalan tahu nggak artinya? Arti Al-Bayan? Al-Bayan itu sebagai penjelas dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Furqan pembeda
Udah lintas. Petunjuk. Kita sebagai obat hati bisa dan lain-lain. Nah ini kata lain daripada jelas sebelumnya berbeda mana yang benar atau mana yang terakhir. Petunjuk sudah jelas dari umat manusia dan terakhir sifat kekuatan orang galau Apa? tapi zaman sekarang sering juga melakukan kerjaan lagu atau sekolah Ya. makanya jangan sekarang kembali kepada Al-Quran. Ya, jadi kalau terus hati Mati deh. menjadi orang Apa tinggal di rumah? terus yang paling kaya dibikin dengan Nggak mau ada. anaknya yang segitu pasti yang dibalik, Ya. Tapi dikasih air. terus yang di toko diangkat Iya. bagi di sana paling juga dan toko di mana pukul di dalam Al-Quran memberikan petunjuk baik itu ilmu budaya, sosial, bahkan politik ada di dalam Al-Quran. Sosial tadi yang dijelaskan oleh Ustaz seperti depan yang menilai bagaimana tadi dengan Allah. Jadi kalau kalian sering baca dan mengamalkan maka yang ada di baca itu pasti tahu dan nggak hilang arah. Tapi apa? Contohnya kalau kita ke gunung nggak memiliki kompas, gimana kita balik lagi? Ya susah. Gitu pun kehidupan hidup kita asal terjun tanpa ada yang benar di luar bakalan mengikuti arus. Sekarang saya mau tanya tujuan kalian, tujuan kalian sekarang umur berapa? Tapi 17 tahun. 14. Punya planning nggak ke depannya? Harus memiliki planning, rencana-rencana. Kayak habis ini mau kemana, terus mau nikah menjabat, apa mau jalan sama siapa, mana berdua. Tapi dia menikah mau main rel. Awas Pak. Pastikan jangan sampai mengikuti arus. Mengikuti arus itu maksudnya ikut-ikutan kebanyakan orang di FOMO bahasa Jawa itu. Tapi tidak apa. Tanpa landasan dan tujuan yang benar. FOMO. Ya sekarang budayanya sekarang jadi cewek main hotel. Masih ada mati.